Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Denta. Saya Elga Kisya, NIM 2019-60-115 dari kelas MSDML Selasa jam 4 sore. Saya akan menampilkan video rangkuman ringkas dari chapter 2, chapter 11, chapter 12, chapter 13, dan chapter 14. Nah, di chapter kedua ini ada equal opportunity and the law. Apa sih disparate treatment itu? Disparate treatment adalah perlakuan diskriminasi khusus atau berbeda. Biasanya dilakukan karena sengaja, bisa karena ciri khas, gender, ras, agama, fisik, dan lainnya. Nah, kalau disparate impact itu cenderung tidak disengaja. Contoh, kayak pamflet kerja, lebih diutamakan wanita atau pria, berpenampilan menarik, tinggi badan bla bla bla, belum menikah. Nah, diversity sendiri artinya adalah keberagaman suku bangsa, ras, etnis, golongan, gender, dan sebagainya yang justru menjadi kekuatan. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan permasalahan. Nah, ada ancaman dalam diversity, ada 5. Yang pertama adalah stereotyping, yang kedua discrimination, tokenism, ethnocentrism, gender role stereotypes. Nah, chapter 11, Establishing Strategic Pay Plans, itu kita mempelajari faktor dasar dalam menentukan tingkat bayar kompensasi. Ada gaji dan imbalan dari pekerjaan karyawan, lalu direct financial payments, gaji, imbalan, intensif, komisi, bonus, lalu indirect financial payments, asuransi, dan aligning total reward with strategy. Kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, mendukung strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Chapter 12, Pay for Performance and Financial Incentive. Peran uang dalam hal motivasi, ada dalam bentuk pemberian uang, insentif, pay terminologi, lalu ada pay for performance. Karyawan digaji berdasarkan performa dan variable pay. Misal, dikasih bonus karena melebihi target. Nah, ada 3 intensif untuk pemasar. Yang pertama itu stretch salary, gaji tetap plus bonus. Dikit sih di tiap penjualannya. Nah, 2 itu commission plan, memberikan komisi pada high performance sales atas kinerjanya. Yang ketiga ada combination plan, poin 1 dan 2 ditambah. Chapter 13, Benefits and Service. Benefit adalah pembayaran secara finansial dan non-finansial yang secara tidak langsung diterima karyawan untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Contohnya, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi anak. Nah, ada juga supplemental pay benefits, keuntungan yang diterima karyawan saat mereka nggak kerja. Kayak contohnya itu cuti hamil, cuti sakit, cuti liburan. Nah, cara menentukan benefit asuransi berupa uang atau bantuan medis. Besar tunjangan harus 1/5 atau 2/3 dari total upah per minggu, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Chapter 14, Building Positive Employee Relations. Servis atau jasa merupakan kinerja dari sebuah perusahaan atau organisasi dan sifatnya itu intangible, tidak berwujud dan nggak bisa dimiliki, nggak menyebabkan adanya hak kepemilikan kalau misalkan dibeli atau di-purchase. Nah, ada 3 dari 5 kategori produk yang ditawarkan ke pasar. Yang pertama itu ada pure tangible goods, artinya produk berwujud. Yang kedua ada tangible goods with accompanying service, artinya produk yang berwujud tapi ada jasa yang digunakan untuk melengkapi kegunaan dari produk tersebut. Nah, yang ketiga ada major service with accompanying minor goods, artinya dia nawarin produk berupa jasa, tapi ada sedikit barang atau produk yang ikut ditawarkan ke dalamnya. Berikut adalah poin-poin materi yang saya pelajari di chapter 2, 11, 12, 13, dan 14. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.